Nyi Roro Kidul adalah sosok gaib dari cerita rakyat Indonesia. Ia dipercaya menguasai Laut Selatan dalam mitos Sunda dan Jawa. Dalam mitologi Jawa, Kangjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu yang mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi dan Dewi Alam yang lain. Sedangkan Nyi Roro Kidul mulanya merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya. Dalam perkembangannya, masyarakat cenderung menyamakan Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul. Meskipun dalam kepercayaan kejawen, Nyi Roro Kidul adalah bawahan setia Kanjeng Ratu Kidul. Kedudukan Nyi Roro Kidul sebagai Ratu Lelembut Tanah Jawa menjadi motif populer dalam cerita rakyat dan mitologi. Ia juga sering disebut-sebut sebagai wanita yang sangat cantik. Nyi Roro Kidul juga dikenal dengan berbagai nama yang mencerminkan berbagai kisah berbeda dari asal-usulnya, legenda, mitologi, dan kisah turun-temurun. Ia lazim dipanggil dengan nama Ratu Laut Selatan dan Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Menurut adat istiadat Jawa, penggunaan gelar seperti Nyai, Kangjeng, dan Gusti untuk menyebutnya sangat penting dalam kesopanan. Masyarakat Sunda mengenal legenda mengenai penguasa spiritual kawasan Laut Selatan yang berwujud perempuan cantik yang disebut Nyi Rara Kidul. Legenda yang berasal dari kerajaan Sunda Pajajaran dari abad ke-15 berumur lebih tua daripada legenda kerajaan Mataram Islam dari abad ke-18. Meskipun demikian, penelitian antropologi dan kultur masyarakat Jawa dan Sunda mengarahkan bahwa legenda Ratu Laut Selatan Jawa kemungkinan berasal dari kepercayaan animistik prasejarah yang jauh lebih tua lagi. Ombak Samudra Hindia yang ganas di pantai selatan Jawa kemungkinan telah membangkitkan rasa hormat serta takut terhadap kekuatan alam, yang kemudian dianggap sebagai alam spiritual para dewata serta lelembut yang menghuni Laut Selatan yang dipimpin oleh ratu mereka, sosok Dewi yang kemudian diidentifikasikan sebagai Ratu Kidul. Salah satu cerita rakyat Sunda menceritakan Dewi Kadita Putri adalah putri yang cantik dari kerajaan Sunda Pajajaran yang melarikan diri ke Laut Selatan setelah diguna-guna. Guna-guna tersebut dikeluarkan oleh seorang dukun atas perintah saingannya di istana dan membuat putri tersebut menderita penyakit kulit yang menjijikan. Ia pun melompat ke laut yang berombak ganas dan menjadi sembuh serta kembali cantik. Para lelembut kemudian mengangkatnya menjadi Ratu Lelembut Laut Selatan yang legendaris. Versi yang serupa adalah Kandita, putri tunggal Raja Munding Wangi dari Galuh Pakuan. Karena kecantikannya, ia dijuluki Dewi Srangange atau Dewi Matahari. Meskipun mempunyai seorang putri yang cantik, Raja Munding Wangi bersedih karena ia tak memiliki seorang putra yang dapat menggantikannya sebagai raja. Raja kemudian menikah dengan Dewi Mutiara dan mendapatkan putra dari pernikahannya itu. Dewi Mutiara ingin putranya dapat menjadi raja tanpa ada rintangan di kemudian hari, sehingga ia berusaha menyingkirkan Kandita. Dewi Mutiara menghadap raja dan memintanya untuk menyuruh Kandita pergi dari istana. Raja berkata bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun yang ingin bertindak kasar pada putrinya. Mendengar jawaban itu, Dewi Mutiara tersenyum dan berkata manis sampai raja tidak marah lagi padanya. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, Dewi Mutiara mengutus pembantunya untuk memanggil seorang tukang tenung. Dia menyuruh sang dukun untuk meneluh Kandita. Pada malam harinya, tubuh Kandita pun gatal-gatal dipenuhi kudis, berbau busuk dan penuh bisul. Ia menangis tak tahu harus berbuat apa. Raja mengundang banyak tabib untuk menyembuhkan Kandita, serta sadar bahwa penyakit tersebut tidak wajar, pasti berasal dari guna-guna. Dewi Mutiara memaksa sang raja untuk mengusir putrinya karena dianggap akan mendatangkan kesialan bagi seluruh kerajaan. Karena sang raja tidak menginginkan putrinya menjadi gunjingan di seluruh kerajaan, ia terpaksa menyetujui usulan Dewi Mutiara untuk mengasingkan putrinya dari kerajaan. Kandita pergi berkelana sendiri tanpa tujuan dan hampir tidak dapat menangis lagi. Ia tidak dendam pada ibu tirinya.
melainkan meminta agar Sang Hyang Kersa mendampinginya dalam menanggung penderitaan. Hampir 7 hari dan 7 malam, akhirnya ia tiba di Samudra Selatan. Air samudra itu bersih dan jernih, tidak seperti samudra lain yang berwarna biru atau hijau. Tiba-tiba, ia mendengar suara gaib yang menyuruhnya terjun ke dalam laut selatan. Ia melompat dan berenang. Air Samudra Selatan melenyapkan bisulnya tanpa meninggalkan bekas, bahkan membuat dia semakin cantik. Ia memiliki kekuasaan atas Samudra Selatan dan menjadi seorang dewi yang disebut Nyi Roro Kidul yang hidup abadi. Kawasan pantai Pelabuhan Ratu secara khusus dikaitkan dengan legenda ini. Ada versi lain yang menyebutkan bahwa Nyi Roro Kidul atau Putri Aurora Balkis lahir saat Ratu Balkis mengasingkan diri dan bertapa karena dia sedih ditinggalkan Nabi Sulaiman yang kembali ke negerinya. Karena negeri yang ditinggalkan Nabi Sulaiman itu dalam kehancuran dan kesesatan. Di pertapaannya, ia menikah dengan Raja Jin. Lalu lahirlah Aurora Balkis tanpa raga menjadi jin murni. Akhirnya, ia menyuruh pasukannya untuk membuang anaknya ke Laut Al-Jawi dan ditemukan lalu diasuh oleh Ibu Ratu Laut Selatan. Dalam kepercayaan kejawen dan spiritual, Putri Roro Kidul adalah putri yang terbuang dari negeri Sabah. Setelah dewasa, ia sudah diberi kesaktian dan kekuasaan dengan senjata tongkat permata dan selendang. Tongkatnya lebih kuat daripada tongkat yang dimiliki Nyi Blorong. Senjata selendang tersebut dapat digunakan untuk memanggil ombak dan angin yang sangat besar di laut pantai selatan. Lalu ia membangun kerajaan di pantai selatan sebelah kanan untuk mendampingi Ratu Laut Selatan yang sangat mencintainya sebagai anak. Ia selalu menunggu perintah dari Ratu Laut Selatan selaku ibu angkatnya dan konon belum pernah menikah. Ketika Sunan Gunung Jati memperkenalkan Sunan Kalijaga kepada Ratu Pantai Selatan, Rara Kandita dan Nyi Roro Kidul ikut dimuslimkan oleh kedua waliullah. Jadi ada kemungkinan besar kalau Nyi Roro Kidul adalah seorang muslimah. Nyi Roro Kidul terkadang digambarkan berwujud putri duyung dengan tubuh bagian bawah berwujud seekor ular atau ikan. Terkadang pula digambarkan sebagai wanita yang amat cantik. Ia dipercaya mengambil jiwa siapapun yang ia inginkan. Terkadang ia disebut memiliki wujud ular. Kepercayaan ini mungkin berasal dari legenda tentang putri Pajajaran yang menderita penyakit lepra. Itu adalah penyakit kulit yang dialami putri tersebut. Kemungkinan dianggap sama seperti ular yang berganti kulit. Nyi Roro Kidul dipercaya menjabat sebagai patih Kanjeng Ratu Kidul yang memimpin bala tentara makhluk halus di Laut Selatan. Kiai Iman Sampurno dari Blitar, Jawa Timur mengeluarkan ramalan bahwa Nyi Roro Kidul dan Sunan Lawu akan memimpin bala tentara masing-masing dan menyebarkan wabah kepada para manusia yang berkelakuan buruk. Terdapat kepercayaan lokal bahwa mengenakan pakaian berwarna hijau akan membuat pemakainya tertimpa kesialan, karena hijau adalah warna kesukaan Nyi Roro Kidul. Nah, berbicara tentang pantai selatan, di Banten juga ada pantai selatan yang disebut-sebut sebagai daerah kekuasaan Nyi Roro Kidul. Pantai itu terkenal dengan sebutan Bagedur. Beberapa hari lalu, Mbah sempat mengunjungi kawasan itu dan mendapat informasi yang sangat mengerikan dari warga sekitar. Menurut pengakuan warga, setiap tahun biasanya ada ritual yang disebut ruat laut. Ritual itu memuat berbagai rangkaian acara seperti penghanyutan kepala kerbau dan pertunjukan golek. Namun, sudah 7 tahun di kawasan itu tidak ada ruatan karena memang hal tersebut tidak dibenarkan oleh agama. Baik, dan kali ini Mbah akan cerita tentang seorang wanita yang sempat diteror oleh antek-anteknya Laut Selatan yang meminta sajenan. Dalam kesurupannya itu, ia juga sempat meminta diadakan pertunjukan golek. Bukan hanya itu saja, si wanita yang kesurupan juga berhasil mengungkap sesuatu yang mengejutkan di sana. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Kisah ini berawal dari seorang janda anak 2 yang tinggal di desa sekitaran pantai selatan. Namanya Ratmi. Dia hidup sangat sulit. Ratmi ditinggal oleh suaminya yang menikah lagi dengan wanita yang lebih cantik. Tak tahu diri memang lelaki itu. Padahal mantan suami Ratmi ini tidaklah kaya.
Kerjaannya sebagai sopir truk pengangkut pasir. Dia malah kepincut sama pedagang kopi pinggir jalan dan menceraikan Ratmi yang saat itu tengah hamil anak kedua. Entah kemana sekarang mantan suaminya itu. Dia bahkan tidak mau menafkahi anaknya lagi. Jadilah Ratmi yang harus banting tulang menafkahi kedua anaknya yang masih kecil. Sebenarnya Ratmi ini cantik dan masih banyak laki-laki yang mau padanya. Tapi Ratmi mikir dua kali. Dia mau fokus dulu membesarkan anak-anaknya. Bagi Ratmi, Pantai Bagedur adalah lahan untuk mencari uang. Setiap hari Ratmi dagang kopi dan mie instan di sana. Pantai Bagedur memang selalu ramai pengunjung, apalagi kalau hari libur. Banyak muda-mudi yang menghabiskan waktu akhir pekannya di sana. Namun akhir-akhir ini Ratmi harus memutar otak untuk dapat uang tambahan karena di kampungnya ada iuran masyarakat untuk pembangunan masjid. Sebenarnya iuran itu tidak dipatok, tapi Ratmi ingin sekali sedekah dengan uang yang lumayan besar biar usahanya berkah. Ratmi mau sedekah 300.000 dan sekarang uang yang berhasil ia kumpulkan adalah 150.000. Ratmi tidak membawa anaknya berdagang. Kedua anaknya itu ia titipkan pada sepupunya. Tentu Ratmi harus memberi upah pada sepupunya itu karena mengurus anak kecil tidaklah mudah. Biasanya Ratmi memberi Rp10.000 per hari. Siang itu cuaca Pantai Bagedur sangat panas. Ratmi heran karena tidak biasanya cuaca sepanas ini. Pengunjung juga agak sepi. Ratmi baru dapat 2 pelanggan dari pagi. Bahkan hingga sore tidak ada orang yang mengunjungi Pantai Bagedur. Sampai jam 6 sore, akhirnya Ratmi menutup warungnya. Namun sebelum ia tutup, tiba-tiba saja ada seorang wanita cantik yang mengenakan kebaya lusuh dan kain jarik menghampirinya. "Kopinya masih ada, Bu?" tanya wanita itu pada Ratmi. "Oh masih, sebentar saya buatkan dulu," kata Ratmi. Buru-buru dia membuatkan kopi tersebut. Sesekali Ratmi memandangi penampilan wanita itu. Penampilannya sangat asing, bukan seperti manusia modern yang memakai levis dan jaket. Wanita itu tampak seperti rakyat di zaman kerajaan. "Ini kopinya," ucap Ratmi. Segera pelanggannya itu mengambil kopi tersebut lalu menyerahkan uang Rp5.000. Buru-buru Ratmi merogoh kantong untuk memberikan uang kembalian. "Kembalinya buat ibu saja," kata si wanita itu. "Wah serius nih?" tanya Ratmi. "Iya Bu, buat ibu saja. Tapi saya titip salam ya untuk Ustadz Rizal," ucap wanita itu. "Oh emangnya kenal ke Ustadz Rizal?" "Oh aku kenal udah lama sama beliau," kata wanita itu. "Kalau boleh tahu nama kamu siapa?" tanya Ratmi. "Aryani," ucap wanita itu sambil tersenyum ramah. "Nanti saya salamin ke Ustadz Rizal," kata Ratmi. Singkat cerita, Ratmi pun pulang. Dan malamnya ada kejadian mengerikan yang menimpa Ratmi. Dia tiba-tiba saja kesurupan. Ratmi berdiri di ruang tamu sambil membentangkan kedua tangannya. "Aing hayang hulu kebo, hayang golek, geus 7 tahun eueuh golek," kata Ratmi sambil tersenyum. Yang artinya, "Aku ingin kepala kerbau, aku ingin ada pentas golek. Sudah 7 tahun tidak ada golek." Begitu kurang lebih. Tak lama kemudian, Ustadz Rizal datang. Dia mencoba untuk menyembuhkan Ratmi. Ratmi malah tertawa terbahak-bahak dan minta kepala kerbau, juga ruat laut. Memang, sudah 7 tahun tidak ada acara ruat laut di pantai selatan. Menurut warga, penghasilan nelayan menjadi berkurang karena ikan mulai susah didapat. "Kami tidak mau menurutimu," bentak Ustadz Rizal. "Jangan banyak omong kau Ustadz Gadungan. Kau sudah korupsi dana masjid," bentak Ratmi yang sedang kesurupan itu. Ratmi terus tertawa terbahak-bahak. Dia minta sajenan kepala kerbau. Dan sesaat kemudian Ratmi pun pingsan. Warga kaget dengan apa yang dikatakan makhluk halus yang merasuki Ratmi. Apakah benar Ustadz Rizal korupsi masjid? Tapi emang pembangunan masjid di kampung itu tidak kunjung rampung, walaupun banyak donatur yang sudah menyumbang. Dan Ustadz Rizal lah yang menjadi bendahara di kampung itu. Karena penasaran, akhirnya warga menyidang Ustadz Rizal dan meminta rincian juga nota donatur. Namun Ustadz Rizal tidak bisa meyakinkan masyarakat. Hingga akhirnya dia mengaku kalau uang itu ia pakai untuk kebutuhan sehari-hari. "Maaf, uangnya saya pakai dulu. Nanti kalau ada rezeki saya akan ganti," ucap Ustadz Rizal. "Ustadz macam apa kau ha?" bentak warga. Mereka pun mengusir Ustadz Rizal dari kampung karena memang Ustadz itu adalah pendatang dan bukan orang asli kampung tersebut.
Setelah kejadian tersebut, ruat laut, kepala kerbau, dan pertunjukan golek belum juga dilaksanakan. Karena warga mulai sadar kalau ritual seperti itu dilarang oleh agama. Namun anehnya, menurut pengakuan warga, penghasilan nelayan semakin turun. Ikan di laut juga agak susah didapatnya. Entah memang hanya kebetulan atau ada kejadian gaib di balik semua itu. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.